Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Seperti biasanya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo. Apakah hari ini masih senang mengikuti pelajaran IPA? Semoga di tatap muka 100% anak-anak semakin menyenangkan karena sudah bertemu Bapak Ibu Guru. Hari ini kita masuk ke lanjutannya klasifikasi makhluk hidup pada pertemuan kedua. Di sini kita akan belajar kunci determinasi. Nah, sebelum ke kunci determinasi, kita kunci identifikasi dulu. Dan kemudian anak-anak harus tahu siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kunci determinasi. Ayo. Nah, di sini kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut contoh identifikasi. Nah, yang satu A, bertulang belakang. Kita kasih kodenya kuncinya 2. 1B, tidak bertulang belakang. Kita sebutkan dia hewan invertebrata. 2A, tubuh selalu basah. Kita kasih kuncinya 3. 2B, tubuh tidak selalu basah. Kita kasih kode kuncinya 4. 3A, kulit bersisik. Ini biasanya bersisik kita temukan pada ikan, Pisces kodenya. 3B, kulit tidak bersisik. Kita temukan pada amfibi. 4A, menyusui anaknya, mamalia. 4B, tidak menyusui anaknya. Kita kasih kuncinya 5. Sedangkan yang 5A bertelur, aves. Ini biasanya pada burung ya. 5B bertelur dan beranak. Kita sebutkan dia adalah hewan reptilia. Nah, metode penamaan ilmiah ini, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Apa-apa saja aturannya? Nah, anak-anak, aturan untuk sistem binomenklatur pertama adalah terdiri dari 2 kata Latin, di mana kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kata keduanya menunjukkan spesies, diawali dengan huruf kecil. Ya, sudah jelas? Huruf pertama menunjukkan genus ditulis dengan huruf besar, sedangkan keduanya menunjukkan spesies adalah ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya nomor 2, ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Ya. 3, ditulis dengan garis miring, garis bawah, atau ditulis dengan huruf miring. Kalau kita perhatikan boleh seperti di laptop kita ya, ada di situ ada B itu berarti huruf tebal, I seperti I itu adalah miring, dan yang U adalah garis bawah. Itu tadi yang dikatakan boleh digaris miring, huruf miring, boleh digaris bawahi. Kita perhatikan nanti bisa di laptop masing-masing. Nah, manfaat klasifikasi. Wah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama, memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Sudah dikenal, dipelajari. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup.
Jadi yang pertama mengenal, yang kedua memudahkan, dan yang ketiga adalah mengetahui 1, 2, dan 3. Selanjutnya, setelah tahu manfaat klasifikasi, kita ice breaking dulu, diperhatikan. Boleh anak-anak disusun kata-katanya, apa sebenarnya kata-kata itu. Nanti menjadi kata-kata yang lebih benar dan memahami apa sebenarnya A, E, M, R, O, N. Nanti anak-anak disusun ya. Kita lanjutkan. Perkembangan sistem klasifikasi, kita pertama dulu masuk ke Monera. Nah, anggota Kingdom Monera adalah hidup bersel satu. Itu ciri-cirinya yang pertama. Tidak memiliki membran inti. Itu yang kedua. Dan pada umumnya berkembang biak dengan membelah diri. Anggotanya adalah satu bakteri dan kedua ganggang biru. Bisa diperhatikan pada gambar masing-masing, yaitu di layar masing-masing maksudnya ya anak-anak ya. Itu yang pertama. Boleh juga kita selanjutnya adalah ice breaking dulu, nanti POT TAIRS disusun. Nah, jawabannya boleh nanti di bawahnya ya. Ayo siapa yang bisa kira-kira ya. Ayo tetap semangat ya anak-anak di ice breakingnya. Oke. Yang selanjutnya Kingdom Protista. Di sini Protista memiliki membran inti, bersel tunggal, dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Coba anak-anak diperhatikan gambar pada A, B, dan C. Di mana anak-anak pada yang gambar-gambar ini adalah dikatakan macam-macam protozoa. Yang A itu adalah amuba, yang B itu adalah gambar euglena, dan yang C itu adalah gambar paramaseum. Mudah-mudahan anak-anak dari gambar ini bisa memahami jenis-jenis atau macam-macam daripada protozoa. Itu tadi, masih semangat ya anak-anak ya. Nah, ice breaking lagi anak-anak. Coba perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar ini jelas anak-anak sudah bisa membuat atau menyusun kata-kata. Dan setelah dijawab, boleh dicek jawabannya benar enggak sesuai dengan gambar yang di layar masing-masing. Nah, kita masuk dulu yang ketiga. Kingdom fungi, berbagai macam jamur. Cirinya memiliki membran inti. Yang kedua, dinding selnya terbuat zat kitin. Yang ketiga, tidak memiliki kloropas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Yang keempat, ada yang uniseluler maupun multiseluler. Nah, di dalam fungi ini kita akan menemukan simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak seperti pada gambar di layar. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Contohnya Usnea spesies ya. Itu tadi contohnya. Nah, yang keempat adalah Kingdom Plantae. Kita pertama masuk dulu pada lumut. Ciri-cirinya di sini adalah memiliki batang dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya, akar lumut disebut dengan rizoid. Rizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Yang ketiga, berkembang biak dan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau kita sebut juga dengan metagenesis ya.
Itu tadi anak-anak ciri-ciri daripada lumut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tumbuhan biji. Seperti apa dia? Ada ciri-cirinya enggak? Nah, di sini ciri-cirinya boleh tumbuhan biji itu memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Itu tadi anak-anak mengenai tumbuhan berbiji. Nah, berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama adalah tumbuhan biji terbuka, atau nanti kita boleh sebut dengan namanya gimnospermae. Seperti apa ciri-cirinya? Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk jarum, kecil tebal, atau tipis lebar. Alat jantan dan kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporongium. Itu tadi pada tumbuhan biji terbuka. Kita lanjutkan biji tertutup. Biji tertutup ini anak-anak, tumbuhannya kita sebut dengan namanya angiospermae. Di mana pertama, alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terkandung di dalam daun buah mengalami pembuahan ganda. Itu tadi mengenai tumbuhan biji tertutup. Kita lanjutkan kingdom Animalia. Dia nanti akan tergolong ke invertebrata. Kita perlu juga tahu apa yang dimaksud dengan invertebrata. Di sini dijelaskan, invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pertama di film invertebrata masuk Forivera, contohnya adalah hewan spons. Yang kedua Solentrata, contohnya Hydrozoa, Scyphoa, Anthozoa. Platyhelminthes, contohnya Planaria, cacing hati. Nematoda, contohnya cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Arthropoda, contohnya udang, kepiting, serangga. Echinodermata, contoh bintang laut, landak laut, teribang. Sedangkan pada musluska, contohnya adalah bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Itu tadi anak-anak pada film invertebrata. Nah, kingdom Animalia pada vertebrata, pertama kita harus tahu dulu vertebrata itu pengertiannya apa. Nah, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, di mana yang termasuk ke dalam kelompok vertebrata adalah superkelas Fishes. Contohnya adalah ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas. Sedangkan kelas amfibia, contoh katak. Kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, ular. Sedangkan kelas aves, contoh burung pipit, merpati, elang. Kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orang hutan, kelelawar, lumba-lumba. Itu tadi mengenai kelompok vertebrata. Nah, anak-anak, pertemuan kita hari ini kita sampai di sini saja. Semoga anak-anak memahami semua materi yang Ibu berikan ya, dan saling
mengerti dan boleh bertanya kalau belum memahami jelas, saling bertukar pikiran dengan teman-temannya. Anak-anak, tetap jaga kesehatan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih anak-anak. Tadi kita memulai pelajaran kita dengan doa. Alangkah baiknya kita pelajarannya ditutup dengan doa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semua.